Lagi di channel Top Show edisi hari ini 25 Agustus 2021 bersama saya Polikel Bulan. Dan malam hari ini kita akan bahas tentang prospek Papua pasca revisi Undang-Undang Otsus. Pemerintah pusat nampaknya ingin memastikan penduduk ataupun orang asli Papua itu harus didengar pendapatnya secara aktif agar bisa menentukan segala aspek kehidupannya, termasuk dengan penyusunan revisi Undang-Undang Otsus ini, sehingga menugaskan DPRD Papua Barat untuk lebih membobotkan lagi 7 pasal yang sudah disahkan pada tanggal 19 Juli 2021 sebelum nanti dibawa ke Jakarta untuk dikeluarkan lagi peraturan pemerintah. Apa saja sesungguhnya yang sudah dilakukan oleh para anggota Dewan kita, karena tidak hanya di Sorong Raya tetapi juga di Manokwari Raya dan Fak-Fak Kaimana Bentuni yang disebut-sebut sebagai Kamawesa, Kuri Wamesa. Jadi ada 3 kita bisa sebut dapil yang telah ditugaskan para anggota dewan ini untuk turun untuk menjaring lagi masukan soal 7 pasal yang sudah ditetapkan di revisi Undang-Undang Otsus itu. Untuk malam hari ini sudah hadir bersama saya di studio, di samping kiri saya yang berbatik hijau, Bung Agustinus Kambuaya. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Papua Barat dari jalur pengangkatan Otsus. Dan yang paling ujung batik merah kombinasi hitam itu Bung Enos Rumpaidus dari fraksi Gerindra DPRD Papua Barat. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio, dan saya secara pribadi terima kasih banyak karena dalam kesibukan bapak-bapak untuk mensosialisasi ini di Sorong bisa sempat hadir untuk bagaimana perjuangan yang sudah dilakukan dengan telah ditetapkan 7 pasal ini, dan kira-kira substansi apa saja yang bisa harus diketahui oleh pemirsa kita. Dan pemirsa, saya ingatkan nanti saatnya juga saya akan berikan kesempatan Anda untuk bisa berinteraksi dengan 2 narasumber saya, Bung Agus dan Bung Enos. Ada pertanyaan besarnya seperti ini. Saya dengarkan ada tadi 14 ya, 14 poin yang sebenarnya dibawa ke pusat, tetapi hanya disetujui 7. Bisakah pemirsa kita ingin dengar gambaran seperti apa? Kenapa sampai hanya 7 dari 4 itu? Silakan Bapak berdua, kira-kira Pak Enos mungkin dulu sebelum. Iya, pemirsa yang ada di mana saja berada di wilayah Papua Barat maupun di Indonesia, 14 poin yang telah dirangkumkan oleh DPR Papua Barat, dalam hal ini adalah Pansus Revisi Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otsus. Kita telah berjuang lalu diantar ke Jakarta walaupun di dalam masa pandemi, tetapi kami tetap berjuang mengutamakan kepentingan rakyat di muka, mengedepankan kepentingan rakyat. Dan ketika 14 poin ini diambil ke Jakarta, tidak hanya ditaruh di meja saja, tapi tetap masih melakukan lobby-lobby ke fraksi-fraksi, karena kami tahu persis pasal 77 dari Undang-Undang 21 tahun 2001, revisi Undang-Undang 21 tahun 2001 ini dilakukan oleh DPR dan MRP Papua Barat atas usulan rakyat. Sehingga ketika sampai di Jakarta, kami melakukan
lobby-lobby lagi dengan fraksi-fraksi yang terkait yang ada di DPR RI, karena ketika kelanjutan dari itu maka akan dibahas oleh teman-teman DPR RI, sehingga setiap 17 poin ini 14 poin ini diantar dan dibacakan di depan setiap fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Dan durasi waktu yang diberikan kepada kami sampai 15 Juli itu akan ditetapkan Undang-Undang 21 tahun 2001 dengan revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. Dan terjawab 7 poin atau 7 pasal yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Poli. Sehingga pada awalnya ketika Undang-Undang 21 ini disampaikan oleh Departemen Dalam Negeri dan isunya teman-teman di Jakarta hanya akan merevisi satu pasal 34 tentang kedudukan keuangan otsus itu. Oleh sebab itu kami bersyukur bahwa dari satu ada penambahan 6 pasal yang ikut diakomodir oleh pemerintah pusat, sehingga kami merasa bahwa 14 poin itu tidak semuanya hilang. Dan beberapa harapan dari masyarakat dan pemerintah daerah maupun DPRD kabupaten kota itu terakomodir di dalamnya. Cukupkah puas dengan 7 yang sudah diakomodir dalam menjawab tuntutan untuk bagaimana mensejahterakan orang Papua? Bagus, bagaimana? Dari 7 ini, apakah bisa diyakini mewujudkan itu, keinginan mensejahterakan orang asli Papua ini? Ya, baik Bang Poli, pemirsa CWM TV di Kota Sorong maupun Sorong Raya pada umumnya, sebenarnya di judul itu mestinya atau ini kita sudah ada di masa setelah revisi. Ya, Undang-Undang Otsus Nomor 21 tahun 2001 dirubah atau direvisi menjadi Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 tahun 2021. Nah, di dalam revisi itu ada sejumlah poin atau ada sejumlah pasal yang perlu dijabarkan dalam waktu 90 hari pasca revisi itu. Nah, 7 hal atau 7 pasal itu berkaitan dengan pasal 4 tentang kewenangan pemerintah daerah yang sebelumnya masih abstrak atau tidak menyebutkan tentang Papua. Kali ini spesifik ke situ. Lalu pasal 60A misalnya tentang DPRK, DPR Kabupaten Kota, pengangkatan provinsi DPRP, pasal 60A dan B dan seterusnya tentang DPR provinsi jalur pengangkatan, DPRK Kabupaten Kota, lalu kemudian juga tentang Badan Pengawas Otsus. Lalu pasal 59 dan 56 tentang pendidikan dan kesehatan. Nah, ini setelah revisi 7 pasal ini harus segera dibuatkan usulan dari masyarakat, karena ini akan segera didorong untuk menjadi peraturan pemerintah. Ya, sebelumnya Undang-Undang 21 sebelumnya itu hanya menghasilkan satu peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 tentang Majelis Rakyat Papua. Selain dari itu tidak ada lagi. Nah, kali ini setelah revisi ini 7 pasal ini yang mau dijabarkan dalam peraturan pemerintah. Karena itu agar pokok pikiran, agar pendapat, agar aspirasi dari masyarakat bisa diakomodir dalam proses penyusunan peraturan pemerintah ini. Nah, karena itu kami DPR Papua Barat bukan ditugaskan, tapi kami merasa perlu bahwa ini perlu masukan dari DPR maupun pemerintah daerah juga agar memboboti peraturan pemerintah yang akan disusun ini. Iya, artinya masukan-masukan ini untuk bisa menjadi bahan bagi dalam bagaimana untuk itu persis. Kalau soal apakah ini memuaskan masyarakat Papua atau tidak, DPR Papua Barat melalui Pansus itu ada banyak hal yang sudah dirumuskan dalam kerja Pansus, tapi kemudian yang terjawab cuman itu. Dan itu sudah bukan ranah kami
DPR Papua Barat, tapi ranah menyusun undang-undang kan DPR RI. Tugas kita hanya menyampaikan aspirasi atau usulan. Selebihnya kan mekanisme yang terjadi di DPR RI yang menentukan. Iya. Lalu bagaimana nanti untuk hal-hal lain dari yang tadi sudah disebutkan di dalam 7 pasal ini, kita akan perdalam. Kami kembali sesaat lagi. Ya, karena ini dalam konteks untuk bagaimana mendapatkan masukan masyarakat agar bisa bagaimana untuk rancangan peraturan pemerintah ini harus bisa ditetapkan di pusat. Ada hal yang bisakah dijelaskan ke masyarakat soal tadi disinggung oleh Pak Agus, Bung Enos, itu soal pendidikan dan kesehatan. Apa relevansi yang barangkali bisa kita harapkan sebuah perubahan besar? Karena kita bicara soal kesejahteraan kan soal menyangkut juga kemajuan SDM di bidang pendidikan dan kesehatan itu sendiri. Silakan. Iya, memang ini satu upaya yang dilakukan oleh wakil dari rakyat di DPR Provinsi Papua Barat, yaitu DPR Provinsi Papua Barat dan teman-teman dari MRP, bahwa kalau kita perhatikan undang-undang yang lama atau 21 tahun 2001, di sana di bagian kesehatan itu 16% dana diperuntukkan untuk dana otonomi khusus diperuntukkan untuk kesehatan, sementara di pendidikan 30%. 30% yang di pendidikan masih tetap, tetapi di kesehatan ketika kami berjuang sampai menyerahkan dan diserahkan kembali untuk RPP-nya, itu mengalami kenaikan menjadi 20%. Dari 16% mengalami kenaikan ke 20%. Dengan asumsi bahwa ketika undang-undang ini atau RPP ini sudah diboboti oleh teman-teman maupun saat ini kami lakukan penjaringan ke lapangan untuk jadi masukan untuk pembobotan, itu kami sangat berharap sehingga 20% ini yang sudah ditetapkan itu bisa mensejahterakan orang Papua di bidang kesehatan. Oke. Nah, katakan ketika kesehatan itu dinaikkan menjadi 20%, maka ada regulasi yang harus dibuat di bawah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ini, agar supaya apa yang kemarin kami dapat masukan dari berbagai macam kalangan di Kabupaten Sorong, dan saya kira mungkin di teman-teman yang konsolidasi juga di beberapa wilayah mendapatkan hal yang sama, yaitu banyak menyuarakan untuk supaya RPP ini, rancangan peraturan pemerintah ini dimasukkan ada yang namanya Kartu Sehat Papua Barat. Kartu Sehat. Dengan adanya kenaikan dari 16% Undang-Undang 21 dan sekarang berubah menjadi 20% di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, maka sangat diharapkan ada yang namanya Kartu Sehat. Iya. Karena hari ini kita berharap, cukupkah kita hanya dengar dengan ada perubahan, dengan presentasi-presentasi termasuk dengan anggaran yang dulu hanya 2% menjadi sekarang 2,25%. Ada pasal berikutnya yang saya lihat lagi itu sesungguhnya adalah dalam bentuk pengawasan. Seperti apa konkretnya, Pak? Iya, lalu itu pengawasannya dilakukan oleh teman-teman DPR Provinsi untuk pengawasan anggaran di otsus di lapangan nanti. Karena anggaran ini 30%-nya ada di provinsi dan 70% ada di kabupaten kota. Sehingga memang diperjuangkan untuk teman-teman yang ada di kabupaten kota, DPR ikut dalam ranah ini untuk mengawasi dana ini. Nah, soalnya dana itu dikelola dan dalam peraturan undang-undangnya itu ada pada provinsi, tetapi ini kan dikelola oleh bupati kabupaten kota juga, bupati wali kota. Tetapi tidak ada pengawasan yang
menyentuh itu. menyentuh dan ketat di sana, sehingga memang Ya. kami pada saat hari ini untuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ini sangat berharap agar teman-teman di kabupaten kota ikut masuk ke ranah itu Ya, untuk terutama yang kita ikuti ini kan tidak pernah kita dengar bupati wali kota itu membuat pertanggungjawaban. itu dia satu hal itu. Iya. Oleh sebab itu memang kami perjuangkan, dan kemarin waktu pertemuan wakil ketua di DPR Kabupaten Sorong dan salah satu anggota juga ikut pertemuan di sana. Memang mereka sangat mengharapkan persoalan itu atau hal itu, Ya. supaya ada kewenangan di kabupaten kota untuk bisa mengawasi. Ikut mengawasi itu. Ya. Ya, kami juga berpikir bahwa 3 tanggung jawab besar yang dilakukan oleh negara untuk setiap DPR atau anggota DPR, yaitu pengawasan, penganggaran atau budgeting, dan Ya. membuat regulasi atau aturan. Tetapi kalau ini tidak diterapkan di kabupaten kota, percuma saja yang pengawasan itu. Padahal dana otsus ini juga kan uang negara Baik. yang perlu diawasi secara bersama-sama. Jadi memang berharap ketika Undang-Undang 21 tahun 2001 ini 2021 setelah RPP-nya ini dibuat peraturan pemerintah, maka teman-teman kabupaten kota harus masuk ke Sudah ranah ada itu untuk bisa menjadi punya pengawasan masuk ke situ. pengawasan masuk. Hal lain Pak, saya ke Pak Agus, soal yang tadi disebutkan di awal itu soal pengangkatan anggota DPRD kabupaten kota dan provinsi itu sendiri. Menurut Anda sebagai anggota DPR dari jalur pengangkatan ini, apa yang sudah ditetapkan ini menurut Anda sudah di jalur yang benar? Yang tadinya kan cuma di provinsi ya, pengangkatan itu kan cuma di provinsi, sekarang mau diperjuangkan untuk kabupaten kota. Benarkah di jalur itu sudah? Ini jadi bukan tentang benar atau tidak benar, tetapi tentang bagaimana menjawab harapan masyarakat Papua. Nah, sebelumnya di dalam 14 poin yang kami antar atau kami usulkan kepada Pansus DPR RI, salah satunya soal keberpihakan politik kepada orang asli Papua, karena ini mengacu kepada hasil pemilu-pemilu langsung di mana banyak orang Papua tereliminasi atau tidak memperoleh kursi-kursi di parlemen. Karena itu kita usulkan, tapi itu menjadi alternatif ketiga di dalam poin yang kami antar. Misalnya poin pertama soal partai politik di Undang-Undang 21 pasal 28 itu mengatur tentang partai politik lokal, tapi di Undang-Undang 21 kan tidak menyebutkan kata lokal. Makanya kan ketika mereka mau mendorong untuk punya partai lokal, kemudian ditolak gugatan mereka atau judicial review di Mahkamah Konstitusi oleh kelompok Partai Papua Bersatu misalnya. Nah, itu persoalan teknis ya, hukum. Nah, yang berikut adalah kita mengajukan usul yang lain, misalnya partai nasional yang hadir di provinsi berstatus otonomi khusus seperti kita Papua hari ini, misalnya wajib mengutamakan usulan kami 85% orang Papua. Tapi itu juga tidak diakomodir, sehingga kemungkinan ketiga atau usulan ketiga adalah bagaimana fraksi otonomi khusus di provinsi itu juga dijabarkan di kabupaten kota yang disebut DPRK itu di pasal 60A dan B itu tentang pertanyaan berikutnya Pak Agus. Ini kan dalam kerja-kerja politik, terutama di mekanisme kerja kedewanan, itu kalau di fraksi-fraksi yang bersumber dari partai, itu kan orang jelas. Bagaimana pengalaman Anda untuk memperjuangkan apa yang dari fraksi OCUS saja sendiri misalnya, yang tidak melalui partai itu? Pengalaman seperti apa? Maksudnya bagaimana? Artinya karena kalau kerja-kerja ini kan orang selalu, pengalaman Anda sebagai anggota DPRD pengangkatan, Anda bisa dengan pengalaman dengan fraksi OCUS itu sendiri, yang orang sendiri berpikir bagaimana bisa untuk memperjuangkan sesuatu, sementara kalau melalui partai ya. Itu bagaimana bisa menjelaskan ini ke Mas? Soal posisi dan kedudukan atau soal kekuatan
politik, misalnya, itu maksudnya, dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Di dalam DPR itu kan, DPR Papua Barat maupun Papua, kita punya yang namanya jalur pemilihan dan jalur pengangkatan. Tetapi dalam mekanisme kerja tetap punya hak yang sama melakukan 3 tugas fungsi pokok yang disampaikan oleh Pak Enos. Fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan, controlling. Nah, soal kekuatan, saya kira kalau kami tersebar boleh, tapi oleh amanat Perdasus bahwa kami bisa mempunyai kelompok khusus tapi kemudian menjadi fraksi, sehingga kami punya suara atau punya kekuatan. Karena di dalam DPR kan pada akhirnya mekanismenya adalah quorum dan voting. Misalnya Pak Enos dari Gerindra, mereka bergabung ke dalam fraksi sendiri dalam memperjuangkan satu kepentingan atau agenda mereka, tidak lagi agenda menambahkan partai tertentu, tetap pada akhirnya kan keputusan kolektif kolegial, bukan hanya fraksi Gerindra sendiri, tapi membutuhkan dukungan atau kesepakatan lintas fraksi. Nah, kami kekurangan kami mungkin hanya pada akses kami sampai kepada DPR RI misalnya. Kami fraksi Otsus tidak punya jalur mesin partai misalnya sampai ke sana. Tetapi kami bisa melalui itu, melalui DPD RI, jalur perwakilan. Memang kemarin dalam 14 poin itu yang kami usulkan, salah satu adalah mungkinkah jalur pengangkatan itu terjadi juga untuk DPR RI misalnya, bahwa ada jalur pengangkatan atau pengutusan dari Papua dan Papua Barat yang ditempatkan di DPR RI atau menjadi anggota DPR RI. Begitu. Saya ingin untuk kita melihat dari 7 pasal, dan ini kan kita sudah mulai menyasar ke situ. Ada pasal lain juga yang menyebut soal nanti pembentukan kewenangan khusus. Ini terhadap pasal kewenangan khusus dan pembentukan badan khusus. Apa yang bisa dijelaskan dari dua pasal ini? Kewenangan khusus seperti apa dan badan khusus itu seperti apa? Kewenangan khusus yang kami perjuangkan itu seperti saat ini kan kita mulai dengar dan yang terjadi di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 ini, itu kan dana dari 2,25% tadi, nah, itu diserahkan 1,5, 1,25 dan 1%-nya kan mau dibuat blok grant. Nah, sehingga kita di Papua Barat cuma melakukan pengusulan ke pusat, lalu dari pusat turunkan anggaran 1% itu sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, yang jadi soal, ketika kalau kita tidak minta mencukupi itu, maka pasti yang datang itu bukan 2,25%, tapi kurang dari itu. Dan kewenangan itu kami minta supaya dana 2,25% itu dikelola oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Jadi tidak dibuat blok grant, tapi dana itu semua diserahkan ke sini. Ya, kita tahu bahwa Undang-Undang 21 tahun 2001 yang lama 2% itu saja tidak menjawab kesejahteraan orang Papua. Kita telah berjuang dan pada 14 poin itu memang kami mengusulkan 5%. Tapi yang terjadi 2,25%. Kalau soal badan khusus? Badan khusus ini memang kami perjuangkan pasal ini agar ada badan khusus yang ditunjuk langsung oleh Presiden dan ada di wilayah Papua dan Papua Barat. Jadi di Papua Barat kami minta badan khusus seperti yang lalu kami bentuk badan otonomi, Biro Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat. Jadi badan khusus ini bekerja di bawah Presiden dan melakukan pertanggungjawabannya langsung ke Presiden. Jadi secara spesifik, dia hanya bagaimana untuk melihat penjabaran undang-undang sendiri. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. Peraturan pemerintah yang nanti akan mau diterbitkan lagi. Itu memang salah satu poin dari 14 poin yang diusulkan. Jadi seharusnya ada badan khusus yang mengawasi langsung di wilayah Papua Barat.
Bagaimana nanti kemudian untuk pemahaman-pemahaman ini bisa diurai secara baik, kami di sesi berikut akan memberikan kesempatan Anda di jalur 08 13 44 60 7766 untuk bisa berinteraksi dengan dua narasumber saya yang sudah kita dengarkan penjelasan soal 7 pasal yang sekarang ingin dibobotkan untuk bisa dikeluarkan ke peraturan pemerintah. Kami jeda kembali saat lagi. Pemirsa, saya memberikan kesempatan Anda di 08 13 44 60 7766 untuk bisa menanyakan hal-hal yang tadi sudah kita dengar dari dua narasumber saya, Bu Agus Kambu dan Bu Enos Rumpaidius, soal 6 pasal yang sekarang ingin dibobotkan agar bisa dikeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya itu sendiri. Apa yang bisa Anda ingin untuk mendapat penjelasan lebih? 0813 44 60 7766 saluran telepon untuk Anda. Sekali lagi. Ya, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Bapak Pauli Galbulan. Ya, dengan siapa dengan siapa di mana? Dengan Bapak Leo Kambuaya. Leo Kambuaya. Silakan Pak Leo. Ya. Ya, selamat malam untuk narasumber berdua Bapak Rumpaidus dengan Pak Kambuaya. Ya, puji Tuhan, kami pertemuan informasi seperti ini yang kami orang Papua tunggu. Ya, jadi begini Bapak berdua, yang saya ingin minta penjelasan dari Bapak berdua sebagai anggota DPR Papua Barat, Pak Kambuaya dari jalur Otsus pengangkatan dan Pak Rumpaidus dari jalur Parpol ya. Berdasarkan ya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 kan nanti di kabupaten kota itu kan ada pengangkatan. Jadi selama ini kami masyarakat ini yang mengamati masalah-masalah politik pemerintahan ini, kami bertanya kira-kira kalau nanti di proses pengangkatan itu kan nanti ujung-ujungnya kan bupati, wali kota yang pasti punya kewenangan. Berarti ada kepentingan di situ. Jangan sampai kalau pengangkatan itu ada mungkin diangkat orang-orang yang berdasarkan kepentingan. Meskipun ada rekomendasi dari lembaga adat, masyarakat, tapi kami tidak jamin itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kepada Pak Kambuaya dan Pak Rumpaidus, apakah saya belum pernah baca itu Undang-Undang Nomor 2 2001 di DPR RI itu, apakah ada pengangkatan orang Papua lagi di dalam? Karena persoalannya kita orang Papua yang masuk ada duduk di Senayan itu tidak, kalau mau dihitung tidak banyak juga itu. Sedangkan kita punya saudara-saudara dari orang Indonesia ini, nasional ini, Nusantara ini, yang maju dari parpol nasional dari Papua Barat, itu banyak yang duduk di sana. Baik. Sehingga ada kepentingan itu. Baik, Pak Leo. Jadi itu yang saya mau tanya untuk Bapak berdua, tolong kalau nanti ada pengangkatan, kira-kira prosesnya bagaimana, siapa yang menentukan supaya orang asli Papua itu kan puas. Baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Pak Leo, kita sudah bisa tangkap itu. Di belakang Pak Leo 08 13 44 60 7760 saluran telepon Anda. Ya. Halo. Ya, selamat malam. Shalom. Shalom, dengan siapa di mana? Selamat malam Pak Polri.
Selamat malam Bapak Rumpaidus. Malam. Selamat malam Bapak Kambuaya. Ya. Selamat malam untuk ipar Leo Kambuaya yang baru telepon pertama. Ya, Pak Henok. Maaf, dengan Yo. siapa di mana? Pak Henok Kusior. Pak Reno. Henok Kusior. Pak Henok Kusior. Kusior. Ya, silakan Pak Reno. Ya, saya apresiasi untuk kegiatan anggota DPR Provinsi Papua Barat dari Dapil Sorong Raya. Ini hal yang bagus sekali karena mereka turun langsung ke kabupaten kota. Kemarin sudah bertatap muka dengan eksekutif di Kabupaten Sorong dan juga stakeholder lain yang berkaitan dengan implementasi otonomi khusus. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana regulasi khusus yang akan memproteksi ASN yang ada di birokrasi. ASN. ASN orang asli Papua yang ada di birokrasi. Baik. Pasal 27 Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001, pasal itu tidak dilaksanakan selama 27 tahun. Baik. Nah, ini ironis sekali, dari tahun 2001 sampai dengan 20 tahun hari ini, PP yang dihasilkan dari Undang-Undang Otonomi Khusus hanya PP 54 tahun 2004 tentang pembentukan MRP. Perdasi saja tidak ada. Bagaimana mau bicara PP-nya? Baik. Jujur sekali saya mau informasikan untuk Bapak Rumpaidus, ya pilih lewat Baik, terima kasih Pak lewat Renol. Partai Gerindra dari Dapil Kabupaten Sorong dan Raja Ampat. Ya. Satu lagi penelepon jika masih ada sebelum saya berikan kesempatan kepada narasumber saya 0813 4460 7760 saluran telepon Anda. Ya, sambil menunggu. Ya, saya dari Pak Agus dan bisa saling ini. Tadi dari Pak Leo itu soal mekanisme nanti pengangkatan itu sendiri, intervensi bupati dan yang tadi diminta itu kan cukup kuat sebenarnya. Memang tidak tersurat ya, tapi secara tersirat itu memang kelihatan sekali. Mekanismenya seperti apa untuk bisa menghindari itu seperti yang dikhawatirkan, dan dari Pak Leo juga soal jika tadi kemungkinan untuk pengangkatan itu terjadi di DPR RI, mekanismenya seperti apa? Silakan Pak. Pertanyaan dari Pak Leo Kambuaya ini, yang pertama sekali bahwa kita hadirnya pasal atau usulan tentang DPR jalur pengangkatan di kabupaten kota, atau tadinya kami juga mengusulkan untuk DPR RI, itu betul seperti yang Pak Leo sampaikan, itu berangkat dari fakta hasil pemilu 2014-2019, hasil pemilu 2019-2024. Orang Papua ini dalam demokrasi langsung atau election ini, pemilu ini, kita bicara suara mayoritas. Iya. Karena itu banyak sekali tidak memenuhi mengisi kursi-kursi di DPR kabupaten kota. Kalau kita mau tracking informasi yang berkembang dari Merauke sampai di Kota Sorong, misalnya ada yang praktis 3 sampai 5. Iya. Nah, Pertanyaannya, kita tidak bisa. pertanyaan kunci dari Pak Leo itu bagaimana mekanismenya? Jangan sampai nanti. Mekanismenya tetap sama seperti kami kemarin. Oke. DPR Otsus. Usulan yang dari pertama adalah Perdasus itu menyangkut penjabaran tentang mekanisme dan tata cara perekrutan. Sama saja ya? Ya, prosedurnya tetap sama saja. Soal kekhawatiran dari Pak Leo tentang intervensi, saya pikir ini proses yang berjalan, akan diawasi oleh semua pihak, semua elemen, sehingga transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan akan misalnya itu sebabnya kita mesti memasukkan pada bagian soal tata cara atau mekanisme perekrutan itu melalui usulan RPP ini, rencana peraturan pemerintah, sehingga nanti rujukan hukumnya adalah dari
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Iya. lalu peraturan pemerintah, lalu dijabarkan dalam Perdasus tentang mekanisme atau tata cara perekrutan DPRK. Iya. Nah, soal DPR RI memang soal DPR RI bagian ini kami usulkan juga, tapi ini menjadi ranah keputusan atau perdebatan dan pertimbangan di DPR RI. Itu sudah bukan ranah kami. Iya, baik. Nah, mungkin itu. Kalau soal iya. dari Pak Renol, Pak Enos. Tadi satu soal PNS. Iya, saya mau ke Pak ini. Ya. Enos soal itu. Tadi dari Pak Renol ini soal pernahkah terpikirkan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Renol ini? Bagaimana untuk bisa ASN orang Papua itu juga harus bisa terayomi di dalam perjuangan ini, Otsus ini? Iya, itu diusulkan di dalam 14 poin itu ada. Di situ kami minta, ASN, kalau tidak salah di BUMN. poin ke-12 itu ASN, TNI Polri, BUMN, BUMN dan BUMD itu Wajib. diutamakan wajib OAP, wajib diutamakan orang asli Papua. Dan di situ juga ketika kami bahas 14 poin ini, itu kami kunci sampai di eselon 1, 2 yang menduduki jabatan itu adalah anak-anak asli Papua yang ada di dalam pemerintahan, yaitu ASN. Dia tidak muncul di dalam 7 poin yang diminta RPP pada hari ini. Tetapi masih ada turunan daripada Undang-Undang 21 yang namanya Perdasi dan Perdasus. Oke. Ya. Berdoa saja supaya kami di DPR Itu juga bisa ini ya terakomodir. bisa berjuang melalui Iya. 2 perda yang diberikan untuk Iya. turunan nantinya di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ini. Oke. Katakan seperti tadi saya kasih tahu awal menyangkut kesehatan, 20% ini tidak secara terperinci dituliskan di situ atau disampaikan bahwa dibuat itu dan ini atau kartu sehat tadi Papua Barat Sehat. Tetapi ada turunan daripada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang namanya Perdasi dan Perdasus. Iya. Oke. Kalau Ada tambahan, Pak Agus? Iya, berkaitan dengan PNS itu masih ada kaitan dengan pasal 4 tentang kewenangan. Sebelumnya di Undang-Undang 21 sebelumnya, kewenangan itu misalnya redaksionalnya atau diksi bahasa hukumnya bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur, mengolah dan mengurus semua urusan pemerintahan daerah. Tapi masih ada lanjutan bahwa hal-hal lain dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan lainnya. Nah, lainnya itu apa? Itu kan tidak jelas juga. Karena itu kita minta kejelasan di misalnya begini, kewenangan daerah dalam bidang apa saja. Oke, terlepas dari 7 atau 6 yang moneter, fiskal, agama, peradilan, politik luar negeri dan lain. Tapi kemudian hal lain dari itu bisa dapat dilakukan. Tapi sejauh ini karena itu abstrak, maka dalam RPP ini misalnya begini, ini menarik soal PNS ini. Beberapa hari lalu Bupati Maibrat misalnya bicara soal di dalam undang-undang soal kepegawaian itu tidak menyebutkan misalnya berpihak misalnya menentukan presentasi kepada orang asli Papua atau presentasi tertentu kepada suku-suku tertentu. Nah, melalui kesempatan ini pemerintah daerah yang selama ini merasa peraturan undang-undang ini tumpang tindih dengan undang-undang Otsus mesti ada memberikan masukan untuk pembobotan di kewenangan pasal tentang kewenangan pemerintah daerah. Misalnya di dalam RPP itu mengatur soal PNS misalnya, mengatur soal mekanisme pengolahan perencanaan induk anggaran misalnya yang selama ini. Lalu hal lain dari itu yang menjadi kewenangan daerah selama ini kan saling tolak menolak bahwa kami tidak bisa karena diatur oleh aturan ini, karena itu kewenangan ini tidak diatur meskipun Otsus begini. Nah, karena itu melalui kesempatan ini kewenangan-kewenangan itu kemarin misalnya di Kabupaten Sorong kami berharap supaya bupati atau sekda atau wakil bupati mereka lah yang mengeksekusi undang-undang Otsus ini di tingkat bawah misalnya. Mereka yang paling tahu kekurangan, kelemahan di mana ketika mereka mengeksekusi itu. Karena itu masukan dari mereka dibutuhkan untuk pembobotan terhadap apakah pasal itu 4 yang dengan sangat kewenangan. krusial sekali dari sosialisasi 7 pasal ini, sehingga kemarin saya dengar
pada saat sosialisasi di kabupaten itu ada sampai agak keras juga anggota yang bicara dengan Situasi ketidakhadiran grafiknya naik, ya. ketidakhadiran Bupati, Sekda dan itu Badan Keuangan itu. Ya, misalnya pasal 34 soal rencana pengolahan dan penyusunan anggaran misalnya. Soal selama ini kan dana otsus masyarakat mengeluhkan transfernya itu di akhir tahun menjelang Desember. Harusnya kan itu transfer jauh hari agar di awal. masyarakat mereka bisa Sesuai dengan melakukan penyerapan sesuai Ya, dengan benar. tujuan. Ya. Nah, ini juga kalau misalnya masyarakat atau pemerintah kabupaten kota mengeluhkan ini ke pemerintah provinsi akan bahwa ini diatur misalnya anggaran otsus, tapi Ya. teknis keuangan diatur oleh peraturan Menteri Keuangan misalnya. Karena itu kita punya kesempatan kali ini 90 hari itu terhitung dari sejak paripurna 15 Juli. sampai 15 bulan depan. Karena itu waktu ini Waktunya sangat singkat sekali. sangat singkat agar kita tidak mengulangi seperti dulu. Ya. Undang-Undang 21 hanya menghasilkan satu peraturan Ya, Bung pemerintah. Enos, cukupkah dengan hanya sosialisasi sekedar seperti ini, atau ada sarana lain yang bisa memungkinkan orang bisa menyampaikan itu di luar dari sosialisasi kepada Dewan untuk bisa melakukan pembobotan itu? Iya, saya kira media seperti ini atau CUMN ini sarana yang walaupun pada saat itu kami melakukan sosialisasi atau pembobotan, minta masukan dari masyarakat dan juga Pemda maupun DPR di kabupaten terkait, dan pada saat itu kami berpikir bahwa kalau ini hanya dilakukan konsolidasinya manual seperti ini, berarti di Kabupaten Raja Ampat Tidak yang kami tidak jangkau karena durasi waktu yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Ya. dengan surat yang dikeluarkan 133 meminta kami 90 hari harus bekerja untuk menyusun RPP-nya ini, rancangan peraturan pemerintah. Saya kira sarana seperti ini Baik. hari ini diikuti oleh seluruh masyarakat Papua Barat, maka teman-teman di Raja Ampat yang selama ini ketika kita turun ke lapangan mereka minta kenapa di provinsi itu ada DPR Otsus, DPR pengangkatan kabupaten kota, kenapa tidak? Iya. Tapi dengan hari ini mereka mendengar apa yang kami publik atau menyampaikan ke mereka, pasti mereka dapat angin segar. Baik. Terus kemudian teman-teman kesehatan yang ada di luar daripada tempat konsolidasi kemarin, mereka juga tahu bahwa ada 20%, dulunya 16% di Undang-Undang 21, sekarang Undang-Undang Nomor 2 ada 20%. Baik. Nah, dan juga beberapa waktu lalu kami datangi kunjungan kerja ke RSUD Kabupaten Sorong. Di sana juga para dokter, ada yang dokter orang Papua, dia minta kenapa BPJS ini mempersulit, apalagi orang yang Papua yang baru kawin belum menikah tidak bisa bikin kartu Ya, keluarga dan baik. lain-lain. Iya, Oleh sebab itu dengan adanya 20% penambahan dana di kesehatan ini, kami berharap kami tetap maju ke regulasi berikut turunan daripada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 ini dengan membuat ada kartu sehat untuk Papua Barat. Jadi dia datang tinggal dilayani, bagaimana dana otonomi khusus itu dipakai untuk membiayai. Iya, mudah-mudahan CWM akan selalu digunakan untuk bisa bagaimana mensosialisasi apa yang sudah diperjuangkan ini. Kita jeda, kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Kita mau dengarkan kira-kira catatan penting apa dari dua narasumber saya. Saya awali dulu dari Pak Agus. Tema kita ini adalah apa sih yang bisa kita raih dari revisi ini, revisi Otsus ini? Ya, sesungguhnya banyak harapan masyarakat Papua harapan akan perubahan, kerinduan akan perubahan, dan itu harus diatur dalam sebuah mekanisme, sebuah undang-undang yang jelas. Karena itu direvisi Undang-Undang Otsus nomor 21 menjadi nomor 2 tahun 2021 ini. Ada banyak hal sesungguhnya yang menjadi harapan masyarakat yang kami sudah dorong. Di antaranya termasuk kepala daerah, wakil kepala daerah harus orang asli Papua, tapi itu semua tidak diakomodir. Yang hanya bisa diakomodir adalah berkaitan dengan 7 pasal itu. Karena itu
kita maksimalkan pembobotan ini agar ini memberikan kejelasan soal kewenangan kepada pemerintah daerah yang akan mengeksekusi atau menjalankan undang-undang ini, agar mereka kemudian tidak tumpang tindih dengan peraturan-peraturan yang saling tumpang tindih, tapi mereka ada kepastian hukum, kepastian hukum dalam mengeksekusi undang-undang ini, baik dalam pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan orang asli Papua dan seterusnya. Karena itu momentum penyusunan RPP, rancangan peraturan pemerintah ini, kita berharap supaya kali ini di tahun ini 7-7-nya ini jadi, atau saya 7-nya ini jadi, agar di tahun depan itu sudah implementasi. Misalnya soal perencanaan pendidikan sudah bisa dimasukkan, soal perencanaan kesehatan sudah harus dimasukkan, soal badan pengawas otsus, bagaimana ada orang Papua yang terlibat di sana untuk mengendalikan, mengawasi, mengkoordinir, mengkomunikasikan agar ini tepat sasaran. Lalu tentang pengolahan keuangan, tentang DPR jalur pengangkatan, minimal orang Papua ini merasa mereka sedikit dihargai dalam bentuk undang-undang ini. Baik. Kalau Pak Yunus, apakah regulasi saja tanpa harus diikuti dengan bagaimana pengawasan? Karena banyak aturan itu kan selalu kesan umum yang selalu ada itu adalah biasanya orang membuat aturan untuk dilanggar sendiri. Apa catatan penting agar prospek baik dari revisi ini bisa memberikan kesejahteraan bagi orang Papua? Iya, dari 14 poin yang kami usulkan dan perjuangkan, ini kan semua tidak gugur, tetapi ada 7 pasal yang diminta dari pemerintah dengan durasi waktu 90 hari untuk segera RPP-nya ini, rancangan peraturan pemerintah ini, dapat pembobotan dan segera menyampaikan kembali ke pusat. Pemerintah pusat. Ya, saya kira tadi dari penelpon tadi, interaktif tadi, dia mengatakan bahwa di Undang-Undang 21 tahun 2001 itu hanya satu pasal yang dibuat peraturan pemerintah, yaitu pengangkatan MRP. Sekarang ini ada 7 yang harus kita buat. Jadi ini satu langkah maju dari kita, terutama masyarakat Papua Barat, karena sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang 21 tahun 2001. Boleh DPR menyampaikan dan mengerjakan hal itu, regulasi itu, dan dibawa, tapi usulannya dari FLUR. Sehingga apa yang sudah diusulkan itulah yang diakomodir oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu regulasi ini saya harap prospek ke depannya itu supaya setiap kepala daerah, setiap pemimpin di negeri ini yang mengelola, yang menggunakan, dia harus bekerja betul-betul dengan hati untuk melihat orang Papua harus sejahtera di atas negerinya sendiri. Kita sudah tahu di luar daripada undang-undang ini ada undang-undang general yang mengatur tentang semua orang yang tinggal di atas tanah Papua ini. Tapi ada lex spesialis, undang-undang khusus yang diberikan khusus untuk orang Papua. Maka kemarin sedikit panas, BKD dan Wakil Bupati pada saat itu kan ada, semestinya tinggal, karena ke depan ketika peraturan ini dilaksanakan, maka mereka-mereka inilah yang melakukan akan bisa dan mengelola anggaran yang dimaksud. Nah, oleh sebab itu memang kemarin sedikit ini, tapi ya apa boleh buat. Dan saya sempat katakan bahwa kami berjuang begitu lama, kok 1-2 jam bisa duduk untuk mendengar ini saja kok tidak bisa. Baik, memang harapan kami walaupun itu yang ini, tapi tetap kami anggota DPR Provinsi Papua Barat tidak gendor atau tidak semangatnya tidak mundur, tapi kami tetap maju untuk memperjuangkan. Itulah semangat dari para wakil kita untuk bagaimana mewujudkan revisi undang-undang yang sudah kita dengar dari Bung Agus Kambuaya dan Bung Enos Rupaidus. Mudah-mudahan apa yang kita dengar malam hari ini akan juga kita dapatkan dari peraturan pemerintah yang sekarang diupayakan untuk bagaimana menyempurnakan setelah masukan-masukan itu kita dapat. Akhirnya, terima kasih sekali lagi
Bung Agus dan Bung Enus, terima kasih sudah hadir dalam acara ini. Dan kepada pemirsa yang sudah ikut berkontribusi, kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, sampai bersua lagi di lain kesempatan. Selamat malam.